Jadi 2121. pendengarnya udah 19.000 orang ya kemarin. Sempet ada yang nanya-nanya juga loh, Maya itu bentuknya kayak apa sih? Haris itu kayak apa sih? Gitu. Emang gue ini barang bentuk. Maksudnya rupa-rupanya. Emang ini Barang. balonku rupa-rupa dong. Ada banyak gitu. Ada bro, aku ngarang aja sebenarnya tapi biar kelihatan seru aja. Kalau ada yang penasaran sama Haris sama Maya, kalau Maya itu mirip sama Bella Poarch TikTok, kalau Haris mirip Aquaman. Udah kalian bayangkan aja dua orang. Mirip Ed Sheeran dia. Ed Sheeran bensin. Ed Sheeran bensin. Dia kayak Aquaman, cuma nggak pernah nonton Aquaman sih. Itu mirip Aquaman Jon Snow. tukang galon maksudnya. Tukang galon. Naiknya Revo. Jadi mumpung masih dalam romansa mahasiswa baru, kita sekalian bahas-bahas tentang jurusan aja. Kali aja ada yang sedang mau kuliah di tahun depan, mungkin bosen dengan jurusannya yang sekarang. Mungkin aku mau nanyain ke kalian sih, mau ke Mae dulu kayaknya. Kenapa kalian masuk ke Undip gitu? Kalian kan dari Sumatera nih, kenapa sih milih Jawa dan kenapa harus Undip gitu? Mau jawaban jujur atau yang nggak jujur? Jujur li aja. Jujurly, to be honest, ini tuh sebenarnya bukan pilihan aku sih, Pip. Jadi kayak waktu pertama kali daftar Undip ini D3 bahasa Inggris jauh sebelum UN waktu SMA. Jadi aku masuknya jalur prestasi. Kayaknya tuh Haris juga sama deh, namanya PSBB atau something, nggak tahu, lupa. Jadi ini masuknya jalur prestasi gitu. Jadi jauh sebelum UN kita tuh udah diterima gitu loh, Pip. Oh ya? Iya, jauh sebelum UN aku udah diterima di Undip. Jadi seenggaknya aku udah punya pegangan dulu. Tapi sebenarnya aku tuh kayak nggak pengen gitu loh di sini. Karena pertama aku emang tertarik dengan bahasa Inggris, aku pengen di situ. Yang kedua, ayahku nggak setuju karena dia bilangnya kayak gini. Kamu udah mungkin di mata ayahku, kamu tuh udah pintar bahasa Inggris, ngapain kamu kuliah di bahasa Inggris lagi? Kayak nggak penting gitu loh. Tapi sebenarnya bener juga yang kata ayah aku itu, mungkin kayak nggak perlu ya aku kuliah bahasa Inggris lagi. Mungkin aku lebih milihnya kayak ke ilmu komunikasi atau hukum atau hubungan internasional. Aku pengennya kayak gitu dulu. Dan SNPTN juga aku milihnya hubungan internasional, yaitu di Unpad atau di Brawijaya, aku lupa, sama aku juga dulu ikut SIMAK UI. Tapi delalahe anjay. Tapi kebetulan nggak tahu kenapa, mungkin emang udah suratan takdir aku di D3 bahasa Inggris. Semua yang aku ikutin tesnya, Pip, nggak ada yang lulus sama sekali. Sedangkan teman-temanku lulus semua. Kayak di Unpad temanku lulus hubungan internasional, SIMAK UI temanku lulus semua, di hukum temanku lulus, di Brawijaya semuanya lulus kecuali aku. Dan akhirnya ya karena aku udah punya pegangan di awal, ya udah aku akhirnya ambil ini. Karena juga aku pribadi, ayahku, orang tuaku tidak mengizinkan aku untuk kuliah di swasta karena swasta itu mahal. Iya, benar banget. Akhirnya ya udah, mau nggak mau aku ambil ini. Dengan sebenarnya ayahku juga rada nggak setuju aku ambil ini karena di matanya dia aku udah pintar gitu loh bahasa Inggris, karena aku bisa bahasa Inggris tuh udah dari zaman SD, Pip. Jadi kayak, apaan sih kamu ngapain lagi kuliah bahasa Inggris? Tapi ternyata setelah aku masuk kuliah bahasa Inggris pun, aku nggak cuman belajar bahasa Inggris yang ngomong doang, tapi kan aku juga belajar grammar, belajar ya banyak lah belajarnya gitu. Akhirnya jadi bahasa Inggris aja oke lah gitu. Ya akhirnya ya udah aku jalanin aja daripada aku kuliah swasta. Dulu mikirnya kayak gitu sih. Tapi setelah aku kuliah di bahasa Inggris pun juga aku ngerasa kayak nggak ada gunanya sih. Nggak ada yang kayak, ya udah, maksudnya kayak aku ya tetap dapat ilmu baru, ketemu dengan teman-teman baru yang dari daerah lain, yang aku bisa bertukar pikiran dengan mereka, yang aku punya dapat input banyak dari teman-teman kayak kamu, kayak abang. Ya seru sih, bintang 5 lah. Udah kayak ojek. Ya gitu, Pil. Gitu. Mungkin nggak tahu ya, itu kan dari aku sendiri. Mungkin dari Haris yang dari luar Jawa juga, kenapa pilihnya Undip? Sama sih, gimana alasannya, nggak beda jauh sama Mezi. Lalu kalau di SMA aku itu ada gurunya nyaranin kita buat kuliah di Jawa gitu, supaya
pemikiran kita lebih terbuka, lalu Betul. peluang-peluang untuk kayak kita kan punya interest yang berbeda-beda di sekolah gitu, makanya disuruh luar Jawa yang bisa mengeksplor interest dan passion kita gitu. Kalau di sini susah sih nge-explore-nya gitu. Lalu kenapa D3 kan? Ya sama kayak Meiji sih. Itu kan sebenarnya jalur prestasi yang namanya tadi PMDK gitu. Iya Lalu benar-benar. awalnya dijadikan pegangan gitu kan. Lalu ngetes-ngetes yang lain juga gitu sama kayak Meiji juga HI Unpad gitu. Tapi ya karena udah malas belajar, udah terima aja D3 gitu, masuk D3. This Jadi is emang actually the story how we meet gitu lah. Kan everything selalu punya reasons-nya ya. Everything has a reason. Mungkin reason Tuhan ngasih ngasih aku kuliah di Semarang mungkin biar ketemu sama Haris sama Apip juga. Mungkin salah satu alasannya itu. biar bikin podcast doang. Mm-mm. Kita ngabisin 4 Kalau tahun kamu- di Semarang buat gitu. Kalau kamu piye bro? Kenapa di Semarang bro? Surabaya mantap, banyak yang Iya. mantap-mantap. Kenapa nggak di Pati? Universitas Negeri Pati. Apa Unpad? Unpad. Aku dulu pengen ITS sebenarnya di Surabaya. Aku pengen ngambil DKV sama desain produk waktu itu. Udah bayar bro, 500.000. Tryoutnya 50.000. Nggak masuk semuanya. Terus aku itu kan kayak UM kan, yang ujian mandiri gitu kan. Terus aku ngambil SBMPTN itu ngambil di UNESA. UNESA itu Surabaya, Universitas Surabaya yang negeri. Kalau Semarang kan Negeri UNES juga. ya. Kalau di Surabaya itu UNESA. Iya, aku ngambil seni rupa dan desain, nggak keterima juga. Lalu akhirnya aku ikut yang terakhir ini, namanya, sempat juga di Polinema Malang, Politeknik Negeri Malang, itu aku ngambil teknik perawatan mesin. Udah aku bayangin kan, nanti aku kerja pas mesinnya rusak aja gitu, kayak maintenance Di mesin kan bengkel. gitu. Di pabrik Mai biasanya, itu dia kerjanya pas mesinnya rusak doang, itu kayaknya enak deh hidup seperti itu. Tapi nama profesi kamu perawat ya bro? Iya bro, jadi aku nanti pakai baju putih-putih gitu. Sit. Terus Oke. Terus. Terus habis itu juga nggak keterima. Akhirnya yang terakhir ini ada namanya UMBPT, ujian masuk perguruan tinggi bersama, apalah gitu aku lupa. Itu ada Semarang sama Solo 11 September. Aku ngambil Solo sama Semarang. Yang Solo itu aku ngambil broadcasting sama bahasa Arab. Terus Gila. aku ngambil bahasa Arab. Terus yang di Undip itu sastra Inggris sama bahasa Inggris. Keterimanya yang D3 bahasa Inggris. Sebenarnya ya sedikit kecebong ya karena D3 bahasa Inggris. Oh iya kecewa. Gitu dong dibenerin biar ada komedinya gitu. Yes. Akhirnya kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi setelah kuliah sepertinya, jadi kan tahun-tahun pertama kita kuliah gitu, aku membandingkan dengan teman-temanku yang lain kuliah kan. Kuliah ada yang di sipil gitu, ada yang di jurusan ini. Mereka hidupnya mengeluh terus, sedangkan kita semester 1 iya, nilainya A, B, A, A. Wow, mudah sekali kuliahku aku gitu. Sepertinya D3 bahasa Inggris ini bukan hal yang buruk menurutku. Sampai aku bertemu dengan Perancis ya. Untungnya Perancis itu semester awal doang loh yang gampang nyari nilainya, Pip. Tapi menurutku semester berikutnya nggak terlalu susah, Mai. Maksudku difficulty-nya tidak sama kayak teman-temanku yang kuliah di tempat lain kayak aku dulu kan pengen banget DKV, sangat pengen banget DKV. Temanku ada yang keterima, tapi dia di desain produknya itu sama kayak beda. Satu prodi cuman beda jurusan doang gitu loh. Itu dia semester awal nggak tidur, dia beli ini, beli cat ini, cat itu gitu. Biar keluar duit banyak banget gitu. Kayaknya aku nggak masuk DKV, aku bersyukur deh. Gitu. Jadi akhirnya terus aku kamu bertemu mata kuliah Prancis. Sampai bertemu mata kuliah Prancis dan aku menginjak tai kucing. Pip, terus emang Prancis doang? Emang grammar kamu nggak ngerasa kayak apa sih nih? Grammar, untungnya aku duduk dekat Haris, jadi aku sering nanya sama dia. Dan apa ya, kalau bahasa Inggris itu dipelajarinya itu mudah lah, karena kita kan pakai kan. Dan pas grammar itu juga aku lebih mengutamakan insting gitu, kayak misalnya dari 3 kalimat yang ini nih, yang bener. Iya, aku tinggal ngucapin aja yang enak yang mana gitu. Bener. Tapi mungkin Apip ngejalaninnya tuh happy, senang. Mungkin karena Apip juga kayak punya ketertarikan terhadap bahasa Inggris juga. Sebenarnya itu juga. Iya, kayaknya. Karena tuh aku pribadi juga ngejalanin bahasa Inggris juga kayak ya udah happy aja karena apa ya? Iya, asik-asik aja karena kita suka kan.
Iya benar, karena kita suka. Aku dari SD emang suka bahasa Inggris. Nilaiku yang baik mulai dari sekolah kayaknya bahasa Inggris doang, lainnya buruk. Jadi kayaknya bener-bener confident gitu di bahasa Inggris. Jadi asik lah belajar bahasa Inggris. Apalagi aku paling suka itu mata kuliah listening. Aku ngerasa hebat aja di listening. Bener-bener. Aku apa ya paling suka ya? Ya udah pokoknya yang kelas-kelas speaking aja, kayak misalnya kita harus presentasi Speaking gitu ya. kan. Tapi kalau kayak writing dan harus bikin jurnal bla bla bla, terus kayak grammar aku nggak suka. Tapi apa mata kuliah yang paling aku sayang aku nggak mendalam itu ini sih apa namanya? Yang ibu yang nggak suka sama Randi itu siapa namanya? Iya itu kan. Koresponden, Kayak koresponden. Amerika Serikat. No Wulandari. Iya nggak sih? Bukan korespondensi yang kita bikin surat. Iya, Bu Wulandari bukan? Ya pokoknya Bu itulah. Yang dia nggak suka Iya, sama pakai jilbab kan ya? Ya pakai jilbab. jilbab, yang dia Nah, itu itu. kan muridnya ibu dosen kita yang cerita Bener-bener. Inggris. Itu kan karena dosennya juga bukan, aku nggak tahu, kita nggak sebut nama dosennya, di tut aja nanti. Itu karena dosennya juga nggak terlalu asik kan, jadi kita males mau ngejalaninnya. Padahal, Mungkin nggak asiknya karena dia tuh terlalu pinter kayaknya, Pip. mungkin ya. Terlalu kayak straight to the point. Ya udah kita belajar, ya udah belajar, nggak ada chat. Iya nggak sharing akhirnya kan. Terus itu Oh, karena iya. sekarang iku sangat berguna, iku sangat berguna banget. Kita kayak bilingual ya bahasa Jawa. Iya maaf karena kita lagi ngomong bahasa Inggris kan, jadi kebawa bahasa Inggris Jawanya. Sekarang kan aku sering surat-suratan, email-emailan sama mereka yang di luar negeri sana, dan itu sangat berguna banget sebenarnya ilmunya. Tapi Iya. karena dulu Iya benar-benar. lumayan goblok kan, maksudnya meremehkan, buat apaan sih? Apa surat ada pembukaannya lah, inti Iya, suratnya benar. lah, penutupan. Ternyata penting ya. Iya ternyata Aku penting juga banget. ngerasa penting banget sih karena Penting juga banget. berhubungan dengan yang ya gitu-gitu lah. Kalau kamu bro, mata kuliahmu paling favorit bro? Apa ya? Grammar mungkin bro. Ya Allah. Ngomong bro. Karena itu kayak cuman ngisi puzzle gitu bro. Iya sih, aku lihat kamu enjoy banget grammar bro. Iya. Pokoknya tuh dia paling Iya, bro. enjoy adalah grammar sama Prancis, Pip, gila. Prancis nangis aku. Kalau grammar itu kayak cuman ngisi puzzle, habis itu selesai pulang gitu bro. Jadi aku kayak cepat pulang, aku lebih suka gitu bro. Kalau mungkin karena aku ini ya, aku kalau bahasa Inggris tuh lebih suka kayak ke ngomongnya gitu loh. Jadi dari dulu zaman SD belajar bahasa Inggris, aku tuh lebih ke ngomongnya. Jadi kalau kayak grammar tuh aku lupain gitu loh. Jadi kayak aku denial, grammar nggak penting, yang penting aku bisa Iya, ngomong sama bahasa kayaknya. Inggris. Tapi ternyata semakin kesini itu penting banget kalau misalnya kita harus bikin surat formal atau bikin anything yang formal, ternyata tuh penting banget gitu. memo ternyata tuh penting banget loh grammar itu. Jadi kayak aku pernah baca, jadi maksudnya kalau kamu bisa grammar itu tuh kamu satu kelas lebih tinggi. Kalau kamu misalnya ngerti grammar ya, kamu satu kelas lebih tinggi lah dibanding orang yang pinter bahasa Inggris doang tapi nggak ngerti grammar gitu. Aku pernah baca kayak gitu. Tapi for some reason sih iya gitu loh. Iya sih emang. Soalnya kalau kita ngerti grammar kan jatuhnya lebih polite kan kalau kita lagi ngobrol sama dan mereka. lebih kayak ini orang benar-benar bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya, profesional gitu-gitu. Iya bro, terus itu menghasilkan duit loh bro. Kalau kamu tahu grammar bro. Betul. Kan bisa Oke. ini ya, kita ambil terjemahan gitu-gitu kan. Iya, Translate. Bisa ngeles anak orang bro. 1 jam, 2 jam bener. dapat 50.000 kamu. Bener, modal congor doang ya bro. Modal congor doang grammar bro. Pakai to, infinite, gerund segala macam. Aduh, Jaren aja Cuman, aku udah bro. lupa bro. Ada kosakata namanya Jaren bro. Duit itu bro, grammar bro. Jadinya kalau main nih, review singkatnya si D3 bahasa Inggris kayak mana? Kalau misalnya dari segi kayak dosen-dosennya, dari segi apa ya, segi apa lagi ya, Pip? Kalau segi uang kuliah, itu tuh aku recommended banget sih karena dosen-dosen di D3 bahasa Inggris juga dosen-dosen sastra Inggris yang emang benar-benar orang-orang yang hebat gitu loh. Kayak lulusan Amerika, bener nggak sih kayak dosen-dosen kita gitu? Iya bener-bener luar negeri semua. Banyak lulusan luar negeri kan, kayak aku lupa sih namanya siapa dosen-dosen Bulugna kita. Prancis. Kayak Universitas pokoknya Prancis.
lulusan luar negeri, maksudnya kalau di bidang dari ngeliat dari dosennya kayak uang pendidikannya yang relatif murah, aku ya rekomen banget sih kalau di D3 Bahasa Inggris, walau sebenarnya kadang susah nyari kerjaan kalau misalnya jurusan itu gitu loh. Iya Tapi bener as banget. long as kita mau dan punya purpose ya bisa-bisa aja sih. Nah, kalau Pip gimana nih? Reviewnya bintang berapa, Pip? Aku mah heble. Kok Mah heble. natural banget ya kalau nanya. Kalau aku sih untuk orang yang emang mau serius bahasa Inggris, aku nggak rekomen sih mau ke D3 bahasa Inggris. Tapi kalau kalian mau have fun sama bahasa Inggris dan kalian bisa memanfaatkan bahasa Inggris kalian di D3, D3 bahasa Inggris sangat cocok banget. Aku Iya, karena nggak. kita lebih ke praktek nggak sih, Pip? Kayak mau presentasi tentang hotel, Iya tentang iya. apa gitu kan. Aku bandingin sama S1 yang Undip ya, sama-sama Undipnya itu D3 bahasa Inggris yang jurusan kita itu santai banget dan fun banget kuliahnya. Jadi aku nggak menyesal Iya. sama sekali di sana. Kalau kamu bro, kamu kan udah mengenyam S1 di jurusan lain nih. Di jurusan lain lagi, di universitas lain. Gimana bro? Lain di universitas lain. Gimana rasanya? D3 itu bro, D3 bahasa Inggris itu sangat santai bro. Karena mungkin Volumenya lebih ternikmati sih. Dan lebih ternikmati sih. Soalnya kan kebanyakan ada prakteknya, jadi kita mengerti kemana nanti bahasa Inggris ini bakal kita pergunakan secara profesional gitu. Bener Gitu bener. bro. Jadi kayak it's a lot of fun gitu. Kalau S1 bro, S1 bahasa Inggris ya. Dan kemarin kan aku S1 sastra Inggris itu di UNER. Surabaya. Itu semua isinya teori semua bro. Jadi yang dulunya kita D3 practice gitu kan, speaking, listening, and etc. Kalau di S1 bahasa Inggris yang ditekanin itu banyak baca bro. Mumet berarti Banyak dasmu baca bro. buku teori. Wah, dasku mumet bro. Tapi kamu pinter bro. Tapi kan kamu emang suka baca, Iya. Haris. Karena mungkin aku extend dari D3 ke S1, jadi kayak dikompres gitu, yang S1-nya jadi 2 tahun gitu. Makanya rada pusing sih. Kalau S1 itu ada peminatannya, ada 3 sih bro. Ada linguistik, ada culture studies, Iya, kita kan ada juga ada literatur. peminatan dulu ya. Lalu yang paling kayak rumit itu belajarnya, karena teorinya banyak banget, itu di literatur bro. Kalau orang-orang yang malas baca tuh, itu bakal ke linguistik gitu. Kalau orang yang suka nonton bakal pilih culture studies gitu. Itu bro. Emang beneran belajar sastranya ya bro? Wah, benar-benar belajar sastra sih bro. Lalu Pusing, bro. pas skripsi kemarin, D3 kan TA bro. Kalau S1 kan skripsi. TA itu kayak cuman masukin data, diputer-puter, selesai bro. Kalau ini bro, kalau S1 bro, sastra Inggris, diputer-puter nggak bisa bro. Harus pakai teori tertentu gitu. Lalu teoriku 3 bro. 3 teori bro. Mungkin kemarin 1 Haris teori aja aku sudah mau itu mencret-mencret otak. Pip, apa mungkin bisa itu jangan diputar-putar aja, coba diputar, dijilat, dicelupin. Tahu dong yang diputar sama dijilat dicelupin yang mana. Akhirnya bro, Gitu, bro. kamu rekomennya buat apa ya, orang yang emang mau getol di bahasa Inggris mending S1 apa D3-nya ya? Tergantung sih, tergantung. Kalau semisal dia sukanya lebih ke praktis gitu kan, kalau kayak gimana ya, dia suka bahasa Inggris lalu lebih passionnya ke misalnya pariwisata gitu, ya D3 sih. Tapi kalau memang dia passionnya, dia suka sastranya dulu, baru suka bahasa Inggrisnya, memang dasarnya orang suka baca gitu, ya sastra Inggris dulu, S1 gitu. Mai mau ada nambahin lagi, mau milih D3 apa S1 apa ternak lele aja? Ya, gue Ya udah, sepertinya itu aja. Punya Maya juga gak kedengaran barusan. Oh ya udah deh. Ya Kita tutup aja. Bye semuanya. Makasih.